D3 Kebidanan semester 4. Baiklah, di sini saya akan membuat video yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan preeklamsi dan eklamsi itu sendiri. Baiklah, yang pertama preeklamsi. Kita tahu sendiri bahwa preeklamsi ini disebabkan oleh adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi yang disertai oleh protein akibat kehamilan. Nah, ini terjadi pada umur kehamilan yang lebih dari 20 minggu sampai berlangsungnya 3 bulan pasca persalinan. Nah, preeklamsi itu sendiri disertai adanya kerusakan organ. Baiklah, selanjutnya definisi preeklamsi terdahulu. Nah, ini ada preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Preeklamsi ringan tersebut merupakan tekanan darah tinggi yang lebih dari 140/90 mmHg dan protein ureanya lebih dari 0,3 gram per 24 jam. Nah, sedangkan preeklamsi berat itu sendiri merupakan tekanan darah tingginya lebih dari 160/110 mmHg. Selanjutnya protein ureanya lebih 2 gram per 24 jam atau lebih dari positif 2 dg dipstick. Kemudian ada sindrom HELLP dan ada gejala sistem saraf pusat. Kemudian selanjutnya definisi saat ini untuk yang preeklamsinya, istilah ringan dan preeklamsi berat tidak digunakan lagi. Ini disebut juga keracunan kehamilan. Kemudian dapat dinilai dari tekanan darahnya. Nah, kita tahu definisi saat ini untuk preeklamsinya. Kita tahu bahwa tekanan darah tingginya untuk yang sistol, detakan pertamanya lebih dari 140 mmHg. Untuk yang detakan terakhir atau diastolik, ini lebih dari 90 mmHg. Kemudian setelah 2 kali pengukuran dengan jarak minimal 4 jam. Kita melakukan pengukuran dengan jarak 4 jam pada usia kehamilan yang lebih dari 20 minggu pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Kemudian selanjutnya ada protein urea. Nah, protein ini baiklah, yang sekarang ada protein urea. Protein ini lebih dari 300 mg atau 24 jam per 24 jam. Kemudian selanjutnya ada trombosit openianya kurang dari 100 per meter kubik. Kemudian selanjutnya ada infusiencinya renal, kreatin lebih dari 1,2 mg atau DL atau kenaikannya 2 kali lipat serum kreatinin tanpa penyakit ginjal lainnya yang disertai oliguria 400 ml per 24 jam. Kemudian selanjutnya di sini juga memiliki gejala preeklamsi itu sendiri. Yang pertama, nyeri epigastrium yang menetap. Selanjutnya odem pada disertai odem paru yang disertai sianosis. Kemudian selanjutnya ada sakit kepala yang menetap atau gangguan visus dan adanya HELLP syndrome. Kemudian selanjutnya ada protein urea. Nah, definisi ini lebih dari 300 mg protein atau urin tampung 24 jam. Nah, penegakan diagnosis dari preeklamsi tidak tergantung oleh adanya protein urea. Kemudian selanjutnya, sindrom HELLP itu merupakan gabungan dari beberapa kondisi yang merupakan komplikasi kehamilan yang dapat mengancam nyawa. Nah, HELLP itu sendiri merupakan singkatan dari beberapa kondisi. Yang pertama, hemolisis atau H-nya yaitu pecahnya sel darah merah. Kemudian L yaitu liver enzim atau enzim hati meningkat. Kemudian LP-nya low platelet count atau keping darah trombosit rendah. Untuk penjelasan preeklamsinya akan dilanjutkan oleh eklamsi itu sendiri merupakan kejang yang secara tiba-tiba. Nah, itu merupakan keadaan yang dimana ditemukan serangan kejang yang secara tiba-tiba yang dapat diikuti dengan koma pada ibu hamil.
kemudian bersalin atau pada masa nifas yang merupakan gejala preeklamsi sebelumnya. Nah, terapi untuk preeklamsi itu sendiri kita bisa memberikan MGSO4. Kemudian, baiklah, sudah dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan preeklamsi dan eklamsi itu sendiri. Yang pertama berawal dari preeklamsi hingga menuju ke eklamsinya, yaitu kejang. Kemudian di sini untuk kesimpulan dari preeklamsi dan eklamsi itu sendiri, sebagai seorang tenaga kesehatan terutama bidan, yang harus dilakukan yaitu yang pertama mengidentifikasikan faktor risiko dan deteksi dini atau diagnosisnya. Nah, untuk identifikasi faktor risikonya, yang pertama kita bisa melakukan rujukan. Kemudian setelah kita lakukan rujukan, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, intervensi untuk pemecahan, penegakan. Kemudian untuk deteksi dini atau diagnosisnya bisa kita lakukan tata laksana kegawat daruratan. Kemudian selanjutnya bisa lakukan rujukan. Baiklah, setelah selesai saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan preeklamsi dan eklamsi itu sendiri. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.